Penyakit berikutnya yang bisa menyebabkan hewan ini menjadi tidak sah dipakai untuk kurban, tidak sah dipakai untuk akikoh adalah sebagaimana pernyataan Syekh Muhammad Khatib Asy-Syarbini, yaitu wal wadak. Penyakit wadak ini adalah penyakit sebagaimana obesitas, yaitu hewan yang dia itu over dalam gemuk, namun gemuknya ini bukan karena dagingnya, namun dia itu terlalu banyak lemaknya, sehingga bisa jadi dagingnya itu sebenarnya hanya sedikit, namun lemaknya yang terlalu banyak. Hewan yang seperti ini ketika terlalu banyak lemaknya, maka hewan ini tidak sah dipakai untuk kurban. Karena memang kembali kepada tujuan kurban, kurban itu diadakan karena untuk supaya membagikan daging dari hewan kurban tersebut. Kalau sekiranya nanti hewan ini ternyata dagingnya hanya sedikit, namun kemudian lemaknya yang terlalu banyak, padahal kelihatan dari luarnya itu hewan ini besar sekali, maka hewan yang seperti ini menurut keterangan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Khatib Asy-Syarbini, ini menyebabkan kurbannya menjadi tidak sah atau akikohnya juga bisa menjadi tidak sah. Ini penyakit yang tidak disebutkan dalam kitab Fathul Qorib, namun disebutkan dalam kitab Al-Ighna. Penyakit berikutnya yang perlu kita perhatikan yang bisa menyebabkan hewan ini menjadi tidak sah, yaitu adalah wal hamil. Ketika hewan ini dalam kondisi hamil, jika kita berkorban menggunakan hewan korban berupa betina dengan kelamin betina, dan kemudian ternyata hewan betina ini dalam kondisi hamil, maka menurut beliau Syekh Muhammad Khatib Asy-Syarbini, ini merupakan hewan-hewan yang tidak sah dipakai untuk kurban, tidak sah dipakai untuk akikoh. Sebagaimana keterangan yang sudah ada pada video-video sebelumnya telah saya sampaikan bahwa Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga menyatakan demikian. Beliau berpendapat dalam kitab Fathul Jawadnya bahwa kehamilan hewan yang akan dipakai untuk kurban atau akikoh ini masuk dalam kategori aib-aib yang menyebabkan hewan ini menjadi tidak sah untuk dijadikan kurban, tidak sah dipakai untuk akikoh. Namun kemudian sebagaimana keterangan yang ada juga dari video yang sudah saya sampaikan juga, menurut Syekh Abu Makhrumah, begitu juga dengan Syekh Baqusyair, demikian juga oleh Syekh As-Samhudi, yang kemudian ini diikuti oleh Al-Habib Abdullah bin Husin bin Fiqih, kalau sekiranya hewan tersebut dalam kondisi hamil, namun kehamilan ini tidak menyebabkan berkurangnya daging si induk, maka ini boleh-boleh saja dipakai untuk kurban. Yang tidak boleh adalah ketika hamil dan kehamilan ini menyebabkan berkurangnya daging pada si induk, maka ini tidak sah dipakai untuk kurban, baik menurut Imam Ibnu Hajar, Imam Khatib Asy-Syarbini, dan juga Imam Abu Makhrumah dan Imam Baqusyair, demikian juga oleh Al-Habib Abdullah bin Husin bin Fiqih, begitu juga Imam As-Samhudi. Beliau semuanya sepakat menyatakan kalau kehamilan menyebabkan berkurangnya daging induk, maka ini bisa menyebabkan kurban atau akikohnya menjadi tidak sah. Demikian beberapa jenis aib atau kecacatan-kecacatan pada hewan yang bisa menyebabkan hewan ini tidak sah dipakai kurban, sehingga kita perlu waspada, jangan sampai membeli hewan itu, kita tahu ini dalam kondisi yang cacat, kemudian kita beli, dan itu bisa menyebabkan kurban kita menjadi tidak sah dan hanya menjadi sembelihan biasa dan sedekahnya sedekah sunnah biasa. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.